keren, boleh juga. Dan perlogoan duniawi, nah ini mereka konsisten tetap memakai ini TPU ya, TPU 3D. Cuma yang tahun ini TPU 3D-nya itu pakai ini apa ya, bisa dibilang sih hologram ya. Warnanya warna seperti hologram, bintangnya juga seperti hologram. Beda banget sih sama yang tahun sebelumnya ya. Yang tahun lalu tuh bukan hologram tuh. Tahun ini bervariasi lagi, hebat memang, dikit-dikit bervariasi. Anyway, kalau ini dia pakai jacquard atau rajutan, yang ini tuh emboss. Lu nonton aja review gua, ini emboss. Nah ini depannya bintik aja, tapi belakangnya tuh rajutan. Jadi sebenarnya udah 2 tahun yang lalu sih kalau Persib pakai rajut-rajutan ya. Mungkin nggak custom sengaja dibentuk dengan tulisan apa, motif apa, cuma itu sudah bahan yang dirajut ya. Gua nggak tahu dimesen atau memang udah eksis segala macem. Bagus banget. Untuk sekian kalinya jersinya Persib tidak pernah, menurut gue tidak pernah jelek. Lebih simple, nggak ada desain, nggak ada motif-motif seperti yang sebelumnya. Ada water base dari musim lalu sih udah nggak ada motif ya, motifnya dari embossan. Sekarang dia memainkan teknik rajut ya. Ini depan belakang loh. Sini tuh soundwave itu halo Bandung, ibu kota periangan, kayak gitu ya. Ujung leher juga mungkin dia tetap warna silver, warna stabilo, hijau stabilo, supaya jadi belakangnya keluar nih warna stabilonya. Udah cukup overall oke. Cuma ini memang menurut gua sangat berat ya, malah berat banget sih ini. Kenapa berat banget ya? Nih perbandingannya, gua sih nggak nyiapin buat apa ya, untuk timbangan, tapi ini aja atau yang ini yang, tapi keduanya nggak bisa head to head juga karena yang ini tuh udah ada 6 set tuh ya. Ini juga ada 6 set ya. Ini aja masih beratkan yang musim lalu dikit ya dari ini. Ini berat banget, kerasa banget berat ya. Gramasinya ketinggian, entah kenapa, mungkin karena kainnya atau karena kerahnya yang memang punya yang bikin berat, mungkin juga sih, ditambah kain yang lain. Mudah-mudahan sih pemain nggak ada masalah dengan itu. Gue belum dapat namesetnya, nanti kasih nameset siapa, Ciro kali ya. Kita pakai, let's go. Nah ini apa ya, untuk pertama kalinya menurut gue kerahnya ini sedikit membawa masalah untuk jersinya. Ini kalau dipakai tuh lihat banget ya, ini gue tuh naik. Jadi karena ininya keras, karena si kerahnya keras dan jahitannya mungkin tidak pas. Jadi ini seperti ada sayap di pundak atas gue ya, dari kerahnya ini ya. Ya mungkin eksekusinya masih kurang pas, gue nggak tahu, atau launchingnya juga terburu-buru. Tuh ya, kurang banget sih menurut gue. Tumben. Ini kalau dilihat dari belakang, gue nggak tahu nih kelihatan atau enggak tuh. Harusnya sih mungkin tidak berujung seperti ini ya. Harusnya tidak berujung seperti ini. Enaknya kan pasnya kan harusnya dia pas begini tuh. Makanya tadi pas di ketiaknya juga agak sedikit tidak rapih ya. Nih kalau kita lihat dari posisi di atas tuh ya, tuh. Ini juga kurang ketarik kalau mau ngecek yang kain raglan tuh begini tuh. Ini juga di belakangnya tuh agak ketarik nih.
I think something wrong. Jadi ya gue ngomong apa adanya aja. Mungkin kenapa jersinya Persib tidak langsung bisa dimiliki oleh semua, sizingnya mungkin ada perbaikan. Mudah-mudahan sih perbaikannya bisa dimenukar. Mungkin kalau memang nanti bisa ditukar sih enak banget ya. Gue nggak tahu apakah teman-teman nanti nonton atau dari Persib nonton video ini, gue nggak tahu. Cuma ya ini karena cukup sulit strukturnya, jersinya, jadinya eksekusinya mungkin sedikit kurang, atau kainnya kerahnya terlalu keras, atau jahitannya kurang ini. Gua kurang begitu tahu, tapi setidaknya menurut gua ini ada yang kurang banget. Oke. Nah, wih, gimana? Loh, kok nggak ada ininya? Sayap patah ya? Enggak kan, rapi kan? Tuh, rapi kan? Nah, iyalah. Kok bisa bang? Ya bisa lah, asik. Ini gua diberikan jersey yang bukan sudah diperbaiki ya memang yang benarnya. Nanti kita bahas kenapa sih kayak gitu. Nih, ini bedanya sama yang tadi nih tuh. Ya kan? Ada sironya kan? Yang tadi kan nggak ada sironya. Yang tadi mana nih? Nih yang tadi nih. Ini kan nggak ada sironya nih tadi. Gitu. Jadi kemarin kan tadi malam Persib pakai yang home, yang away, yang lawan Bayangkara. Nah, tadi kita lihat nih untuk yang home-nya serapi yang saya pakai kah atau gimana? Oke, kita bahas aja lebih detail biar lo tahu kenapa. Let's go. Nah, jadi kita duduk lagi, kita bahas lagi dalam satu video biar semuanya mungkin bisa paham ya masalahnya di mana, yang kerah yang tadi ini. Jadi gue duduk lagi. Jadi ini ada dua jersey, ini dua-duanya yang tadi gue review di awal. Jersey yang gue beli itu H+1 setelah launching tuh gue beli, yang gue review dari tadi. Dan ini adalah jersey yang gue dapat langsung dari Persib Bandung untuk perbaikannya. Gue ngomongin teknisnya dulu. Ini adalah komentar gue bukan seorang ahli garment atau ahli mengenai konstruksi sebuah garment, tapi gue mencoba menganalisa salahnya di mana sih sampai tadi ada seperti sayap-sayap patah. Nanti kalau teman-teman ada yang mengerti dan lebih teknikal dari apa yang gue sampaikan, lu boleh ngomong di bawah. Silakan bebas, tapi ya tidak menjatuhkan ya. Oke, jadi kalau yang lama tadi itu, nah ini kan kosong nih namesetnya tuh, biar tahu tuh. Kalau sini gue ada nameset Ciro yang hari ini gue terima jersey ini pas abis Persib main. Tadi dia nggak main katanya, kan memang masih cedera ya. Dua sama guys, jadi ini bedanya. Dan langsung straight to the point karena karena ini jersey-nya nggak ada yang beda. Yang beda tuh hanya di poin problemnya aja, di poin masalahnya, yaitu di kerahnya nih ya. Kerahnya sama. Yang atas ya, inget ya, nih gue balik ya. Tuh. Yang atas ini adalah yang lama, yang bawah adalah yang baru. Mudah-mudahan kameranya aman ya. Oke. Sama tuh ya, nggak ada beda, bukan replika atau apa, bukan KW, tenang aja. Jadi ini kerahnya ini kelihatan ya, dari atas ini mungkin sekilas masih sama, tapi kalau dilihat perbedaan yang paling mencolok adalah di ujung kerahnya, di bagian yang bermasalah itu. Kalau yang lama itu bentuknya itu seperti elips ya sudah seperti mau menuju telur gitu, kayak elips gitu, ujung telur gitu ya. Kalau yang di bawah ini yang baru itu dia lebih tajam ya, lebih membentuk siku. Dan
ada sedikit perbedaan di sini nih. Kalau dilihat detailnya, ini mudah-mudahan kamera gue bisa membantu. Yang di baru itu ada jahitan tambahan lagi nih di bartak ini di sini nih. Di dalamnya nih. Jadi memang diperbaiki guys. Ini memang diperbaiki. Masalahnya di sini memang masalahnya di ujung kerahnya itu. Ini kalau kita ngelihat dari dalam, ini kalau kita lihat dari dalam, ini gue balik deh. Ini gue balik. Ini yang lama dulu. Yang lama dulu. Lagi-lagi ini yang lama ya. Jangan sampai nanti salah. Gue yang lama duluan di bawah, dan yang sudah diperbaiki adalah yang kedua nih. Tuh. Nih, balik. Nih, ya. Tuh, beda. Nggak begitu beda. Tuh kan, yang ini kan tadi lancip nih, yang baru nih. Malah kalau dari dalamnya seperti segitiga ya, segitiga. Tapi yang di atas itu bentuknya seperti tadi gue bilang, elips depan belakang tuh hampir sama. Nah yang ini bentuknya jadi semacam cuttingan kerahnya tuh, cuttingannya itu dibetulin gitu ya, dimaksimalkan. Jadi pada saat ketekuk dia lebih nutup ya, lebih menggigit gitu ya, daripada yang sebelumnya mengembang. Karena ini jelas banget sayapnya itu kebentuknya gara-gara si kerahnya. Dan ini kan ribnya ini cukup keras ya. Kalau dibilang rib terbaik sih menurut gua enggak, tapi not bad sekali. Dan dipandang mata pun tidak murahan, masih cukup bagus ya. Mungkin kalau ada source yang lebih bagus lagi nanti mungkin bisa pakai kerah yang lebih baik lagi. Jadi dan di sini juga ada kupnat seperti yang tahun lalu tadi udah gua omongin juga. Di kupnatnya tuh karena yang pertama tuh dibentuknya ini yang pertama ya. Nah, ini yang pertama. Itu kupnatnya benar-benar di ujungnya ini, startnya nih. Kan kupnat nih. Startnya di ujung jarinya ini, jadi ditekuk di sini baru dihantam sama bartak biar kuat. Tapi kalau yang baru nih agak beda nih tuh. Kupnatnya lebih dari sini jalannya nih, tuh ya, nggak dari ujung sikunya itu loh, tapi agak maju dikit. Ini sih ngebantu banget nih, ngebantu kerahnya, meskipun masih ada sedikit kerut-kerutan yang terjadi. Biasanya sih kalau setahu gue ya, kalau kerut-kerutan terjadi itu bisa dibantu dengan setrika uap ya, berkali-kali sih. Cuma memang mungkin belum tentu bisa menyelamatkan. Dan kalau kamu nanya, harusnya kan udah setahun, harusnya begini. Nah, gue mau jelasin sedikit informasi ini juga. Gue pertimbangkan baik-baik apakah teman-teman perlu tahu. Kenapa sih yang nggak dipersiapkan sebaik-baiknya? Ya kalau gue bertahun-tahun menikmati jersey Persib sih selalu bagus. Kalau kata gue selalu bagus, dan gue percaya lu juga setuju dengan gue. Ya adalah waktu itu masalah-masalah sablonan ya, itu part of the improvement lah ya. Nah sekarang tapi kan udah bertahun-tahun segini, harusnya nggak kejadian begitu-gitu. Padahal waktunya, timelinenya segala macem. Nah uniknya menurut gue, jersey ini bukan jersey Persib yang berapa tahun ke belakang. Sama jersey ini itu memang terlalu sulit ya, terlalu ribet ya. Bang enggak, MU gini. Iya, jangan dibandingkan dengan brand luar dulu. Kita nggak langsung membandingkan sama brand luar. Mereka punya research and development. Mereka ada orang-orang khusus yang untuk berdiri di negara aslinya, even dari Jerman atau Nike dari Oregon dan segala macamnya itu. Nah kalau ini memang berusaha, ya maksud gua kita lagi tidak menyamakan, tapi kita berusaha memberi yang terbaik dengan memproduksi jersey klub
dengan tingkat kesulitan yang menurut gua, mungkin nanti lu bisa menganalisa lagi, bisa menilai, itu memang punya tingkat kesulitan yang cukup tinggi gitu ya. Jadi ibaratnya kita tuh kalau kita jadi orang kerja di pabrik yang biasanya kita 1, 2, 3, 4 tambah-tambahan, tiba-tiba kita disuruh kali-kalian singkos tangan, ini pusing gitu kan, kesel gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ditempel, diawasi baik-baik, pasti ada missingnya gitu ya. Kita nggak perlu nyalain bahwa idenya terlalu heboh, terlalu sulit ya. Itu kan masalah skill ya, itu masalah keberanian, itu masalah kepercayaan diri orang-orang yang ada di belakang jersey ini. Dan ya bertahun-tahun gue lihat ya mereka berhasil, dan yang kali ini kalau gue bilang nggak berhasil secara konsep dia oke. Masalahnya kan tadi kan di kerahnya itu yang mungkin kembali lagi itu masalah dari timelinenya. Loh kan bang, Liga 1 kan begini. Ya itulah, kita harus mengerti bahwa untuk membuat suatu jersey mahakarya yang bagus bukan desainnya doang ya, itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Apalagi untuk klub sebesar Persib yang mana fanbase-nya besar, mungkin dia mencetak jersey setiap tahunnya sampai ribuan atau puluhan ribu, gua nggak pernah tahu datanya. Jadi butuh apa ya, ini kan butuh kerjasama antar berbagai pihak, dari pabrik, dari R&D-nya, dari orang Persibnya, dari stakeholdernya, targetnya, segala macam. Itu memang harus mempunyai orang yang mengorkestrakan dengan baik. Kalau tiba-tiba ada masalah di sini, nah itu yang sering terjadi. Masalah itu apa sih om? Lo boleh baca tuh om, masalahnya apa? Misalnya gue kasih contoh, misalnya masalah impor. Lo kenapa nggak lokal aja? Yes, kita tidak berkekurangan bahan baku lokal, tapi memang terkadang kualitas yang di lokal tidak sebaik yang di luar, kecepatannya tidak juga menjadi yang terbaik dibandingkan yang mungkin dari Cina sana. Ya kita akuin, semua mengakuin itu kan, dan itu sebuah pilihan sih. Meskipun kayak misalnya nih CPU ini kan masih lebih bagus impor dari sana, yang gue pelajarin ya, yang gue lihat sendiri kok bahan-bahan dari mana, dari Cina. Ya memang mereka akuin lebih bagus, sedangkan si Persib sendiri ingin memberikan yang terbaik. Fair dong. Nah mungkin kalau teman-teman yang ada backgroundnya pelayaran atau backgroundnya impor ekspor mungkin tahu kalau mungkin berapa bulan yang lalu, mungkin nggak 2 bulan, nggak bulan ini, namanya persiapan 1 tahun kan mundur ya, tarik mundur 6 bulan ke belakang segala macam. Apa yang terjadi dengan bulan ke belakang ya, kita semua COVID semua di Indonesia, di negara sana juga COVID. Begitu kita sudah mulai membaik, Cina gantian lockdown segala macam, itu faktor. Gue nggak mungkin ceritain kalian sedetail itu, tapi setidaknya ya akan ada missing yang mungkin sangat terjadi. Dan gua rasa apapun yang terjadi di kejadian di kerah ini itu merupakan sesuatu yang menjadi perbaikan ke depannya gitu. Ya memang sulitnya, pusingnya mendevelop jersey internal ya. Kayak ini kan tadi Sportama ini kan sebenarnya kan bisa dibilang di-develop sendiri oleh Persib Bandungnya gitu ya, PT PBB-nya dengan Sportamanya yang udah gue nggak bahas lagi siapa sih Sportama gitu ya. Makanya sangat sulit sekali kalau di-develop sendiri. Ya sebenarnya nggak ada masalah juga sih, sah saja. Kita kan tahu tujuannya internal brand atau self brand itu sah-sah aja. Cuma ya biasanya dipercayakan kepada pihak ketiga yang memikirkan juga gitu ya. Tapi memang ya ini sih selama bertahun-tahun gue lihat jersey Persib sih selalu best ya, one of the best, selalu yang terbaik, memikirkannya dengan serius, mengkonsepkannya dengan serius, dan nggak habis-habis idenya. Mungkin kalau lo nonton video-video gue yang ke belakang, lo akan tahu bahwa ini membuat apa lagi nih, ternyata ada aja. Ya gue sih tetap acungin jempol. Soal nanti jersey ini perbaikannya gimana bang, itu diganti nggak sih bang, gue nggak tahu. Kita yang udah beli mungkin batch pertamanya biasanya sih jersey gitu nggak semuanya ya. Kayak gue aja ada perbaikan, berarti sangat mungkin nanti akan ada perbaikan. Soal diganti atau nggak aja gue nggak tahu. Gue serahkan kembali ke manajemen Persib. Gue nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ini pendapat saya sebagai third party. Kebetulan gue bisa berdiskusi dengan baik. Nanti pun mungkin ada 1-2 cara yang harus dilakukan sama manajemen. Gue rasa sebagai
tim yang baik, yang dekat dengan fanbase-nya, pasti ada kebijakan dan kita doakan bersama-sama gitu ya. Mudah-mudahan penjelasan gue berguna buat lu, dan apa yang kita temukan ini sebenarnya seru banget sih, malah seru ya. Iya, ibaratnya kalau orang naik gunung gitu kan pasti kerikilnya banyak ya, kita anggap ini sebagai kerikil buat menjadi jersey yang lain, dan buat masukan buat teman-teman yang lain bahwa jersey memang ya sesulit ini gitu, sedetail ini, seribet ini, itu baru jersey. Dan lu lihat kalau gua nge-review jersey ya klub besar, contohnya yang sangat memegang sangat membanggakan sebuah seragamnya mereka, ya biasanya menit konten gue tuh lebih panjang daripada yang penting jersinya ada gambarnya begini, filosofinya gini. Nah, kira-kira gitu ya. Oke, thank you berat. Ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Sorry ini videonya agak lama karena memang sengaja gue menunggu dapat perbaikan dari jersey yang gue temuin juga kemarin bermasalah. Thank you.